Recording. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin abil qasimil mustafa Muhammad wa alihi at-tahirin siyama baqiyatullahi fil ardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat, kesempatan, kekuatan sehingga kita masih diberikan taufik untuk bisa mengikuti kajian ziarah dan kajian kitab Uyun Akhbarullah, yang dimana kesempatan ini, keberlanjutan ini merupakan sebuah nikmat yang harus kita syukuri. Selawat bering salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan seringnya kita berselawat, selalunya kita berselawat, kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan perhatian, mendapatkan inayah, pertolongan di yaumil akhir kelak, di mana di saat itu kita tidak bisa meminta, bahkan keluarga kita, ayah kita, istri kita, teman-teman kita lari dari kita pada saat itu. Baik Bapak Ibu sekalian, para peziarah sekalian yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini kita langsung saja kita masuk berziarah, karena kajian kita sepertinya masih terlalu pendek, baru bab 6. Walaupun kita tidak terburu-buru untuk menghabiskan kajian kita, akan tetapi kita lebih cepat kita mulai di awal waktu pada pukul 4 berziarah, dan setelah itu kita langsung masuk pada kajian kitab Uyun Akhbarullah. Sebelum kita mulai, saya ucapkan turut bela sungkawa atas wafatnya ibunda kita semua, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu an. Semoga duka-duka ini menambah kecintaan kita, menambah kedekatan kita kepada mereka Ahlul Bait sallallahu alaihi. Kita serap inspirasi kehidupan mereka sebagai tauladan kehidupan kita semua, sehingga inspirasi tauladan itu berbekas dalam kehidupan kita, sehingga kita pun sama seperti mereka, terutama dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai saja ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Yang terlebih dahulu kita minta izin masuk, yaitu minta terhubungnya hati kita, terhubungnya diri kita dengan Imam Ridha alaihissalam. Tanpa ada keterhubungan batin, tanpa terhubungan jiwa, maka ziarah yang kita lakukan itu tidak akan memiliki esensi, itu tidak akan memiliki arti. Bahkan orang yang datang ke Masyad sendiri pun, ketika tidak ada keterhubungan batin, tidak ada keterhubungan jiwa, maka jauhnya mereka pergi ke sana itu juga tidak akan memiliki arti dan memiliki nilai. Tetapi ketika ada keterhubungan jiwa, ada keterhubungan batin, ada keterhubungan spiritual antara kita dan mereka yang kita ziarahi, maka esensi dari ziarah itu telah terlaksana, telah terjadi. Makanya kita Bapak Ibu sekalian senantiasa kita istiqomah, alhamdulillah sudah setahun lebih
kita menyempatkan walaupun beberapa hari misalnya kita terputus, kita tidak terlaksana kajian, tapi secara umum kita senantiasa alhamdulillah bisa melaksanakan ziarah dan kajian ini. Semoga imam benar-benar melihat kita, karena hari Rabu adalah hari khusus berziarah padanya, terkhusus untuk Imam Ridha alaihissalam. Imam Ridha alaihissalam melihat kita sebagai peziarahnya, sebagai jiwarnya. Itu jiwar bukan berarti makna makna tempat, tapi jiwar spiritual. Kita adalah tetangga-tetangganya, di mana tepat pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, kita semua hadir, kita semua memanggil namanya, maka semoga-moga pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, kira-kira 3 jam setengah lebih kurang waktu Iran, itu kira-kira tengah 1. Jadi pas waktu zuhur lah, waktu Iran, kita nama-nama kita hadir di sisi Imam Ridha alaihissalam sebagai peziarah yang berasal dari tempat yang jauh. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali. Waqad mana'tan nasa yadkhulu illa bi'izni. فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرته. واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء إنك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك هجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجاتهم. وإني أستأذنك يا ربي أولا وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعة علي بن موسى الرضا والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة الثالثة. أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد. وأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائك. فإن لم أكن أحلى لذلك فأنت أهل لذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu tadi ziarah, doa izin masuk kita sebelum kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam. Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua hati kita terhubung dengan Imam Ridha alaihissalam, dan kita akan melanjutkan ziarah kita. Bismillahirrahmanirrahim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمه وجعلته هاديا لما شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله السلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على فاطمة بنت نبي وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الذكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على الحسن والحسين سبط نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين عبدك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضي باكر اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باكر علم النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك ولي دينك وهجتك على خلقك أجمعين الصادق البار اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك صالح ولسانك في خلقك الناتك بحكمك وهجتي على بريتك mohon maaf, kita lanjut. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى
عبدك وولي دينك القائم بعدلك الداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره. اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك المؤدي عن نبيك وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتي ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجاه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم وارزقني بهم خير الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم وأعادي عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأحوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا عمود الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله وسي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باكر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك يا أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر
وأبت الله أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك ولا تغيبني لني بغير قضاء حاجاتي. يا الله. Dari jauh kami memanggilmu, wahai Imam. Pada hari Rabu, setiap jam 4, kami duduk bersama memanggilmu, wahai Imam. La tukhayyibani. Jangan sia-siakan kami. Bikin kami kecewa dengan tindakan kami. Walaupun tak ada modal kami, hanya kami sisihkan sedikit waktu kami untuk memanggilmu, untuk berziarah denganmu, untuk mengucapkan salam denganmu. Ya Allah, berikanlah semua hajat-hajat kami. Penuhilah semua kebutuhan-kebutuhan. Tak ada tempat untuk kami berlindung, tak ada tempat untuk kami bertawasul, tak ada tempat untuk kami memohon selain rahmatmu, ampunanmu. Terkhusus di bulan yang penuh dengan berkah ini, masih saja kami sisipkan waktu kami, walaupun itu tak banyak. Ya Allah, terimalah ziarah ini. Terimalah ziarah ini, ya Allah. Warham taqallubi ala qabri ibni akhi rasulika salawatuka alaihi wa alihi. Bibi anta wa ummi ya maulai. أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري وكل شافئا إلى الله يوم فكري وفاقتي. Kami mengharap, kami mengharap banyak. Kami mengharap dari saat ini hingga nanti yaumil fakr, syafaat yang Engkau berikan kepada kami sebagai harapan kami untuk bertemu dengan Ilahi Rabbi. Karena kami, amal-amal kami sungguh tak bernilai dibandingkan dengan apa yang telah diupayakan oleh para imam, oleh para nabi untuk menghambakan diri kepada Engkau, ya Allah. Walaka innallahi maqaman mahmud wa anta indahu wajih. Allahumma inni ataqarrabu ilaika bihubbihim wa biwilayatihim. أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأوا من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجهدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحمل الناس على أقطاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدانك. صبرت صبرت وأنت الصادق المصدق. قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. Kita di ziarah kita, Bapak Ibu sekalian. Silahkan Bapak Ibu sekalian berdoa, sampaikan hajatnya, keluh kesahnya, minta kekuatan untuk senantiasa kita memiliki istiqomah di jalan ini. Terlihat jalan ini sangat panjang, tapi sungguhnya
jalan ini adalah jalan yang singkat. Hidup ini terlihat cukup cukup lama, padahal dalam pandangan mereka tidak lebih 1 hari atau 2 hari. Kita melihat dunia ini cukup berarti, padahal akhirat adalah segala-galanya. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami petunjuk-petunjuk itu. Kita doakan buat keluarga-keluarga kita dimanapun mereka berada, di rumah kita. Kita doakan buat orang-orang tua kita yang masih ada ataupun telah tiada. Kita doakan buat kepada para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, hidup ataupun telah tiada. Kita doakan buat pimpinan kita, Said Qaid, Said Ali Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umurnya, memberikan dia kesehatan. Doa kita buat Sayyidul Amr wa Zaman atas segala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kezuhurannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli walik al-hujjati ibnil Hasan. Salawatuka alaihi wa ala abai fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qaidan wa nasira wa dalilan wa aina hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Kita berhubungan dengan Imam Ridha alaihissalam, tetapi kita juga tidak boleh lupa dengan Imam Mahdi ajallahu ta'ala farajah. Beliau adalah imam kita. Doa kita untuknya dan doanya akan menyertai kita semua insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan tutup ziarah kita dengan selawat khassa Imam Ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Ali ibn Musa Ridha al-Murtada الإمام التقي النقي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Itu tadi ziarah kita Bapak Ibu sekalian. Semoga ziarah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ziarah yang hak, ziarah sebenar-benarnya ziarah, mendapatkan pahala yang sangat agung, sangat luar biasa. Insyaallah kalau kita dipanjangkan umur, kita akan membaca dalam kitab Uyun Akhbarullah ini pahala dari para peziarah. Kita kemarin sudah membahas hadis bab 6,
yaitu tentang dalil keimamahan Imam Ridha dalam ruang lingkup 12 imam. Imam Ridha adalah salah satu dari imam yang 12. Nah, kita masuk ke hadis yang 23. Ini hadis yang ke-23 Bapak Ibu sekalian. Hadatsana Muhammad bin Ali Majlawaih qala, ya di sini diriwayatkan dari Muhammad bin Ali Majluyah berkata, Hadatsana Muhammad bin Yahya Al-Attar an Muhammad bin Al-Hasan As-Saffar, yaitu hadis ini diriwayatkan dari Muhammad bin Yahya Al-Attar dari Muhammad bin Al-Hasan As-Saffar an Abi Talib bin Abdullah bin Sult Al-Qumi an Usman bin Isa an Sama'ah bin Mihran qala, dari Abu Talib Abdullah bin Sal Al-Qumi, dari Usman bin Isa, dari Sama'ah bin Mihran, ia berkata, Ana wa Abu Basir wa Muhammad bin Imran maula Abi Ja'far alaihissalam fi manzil. Jadi saya, katanya, Abu Basir dan Muhammad bin Imran. Muhammad bin Imran ini adalah mantan budaknya dari Abu Ja'far alaihissalam, dan mereka berada di rumah, yaitu Imam Muhammad Baqir, di rumah Abu Ja'far, Imam Muhammad Baqir alaihissalam. Nah, apa dalam perbincangan mereka? Faqala Muhammad bin Imran sami'tu Abu Abdullah alaihissalam yaqul, tapi yang berkata di sini adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Pada saat itu ada di rumah Imam Baqir, dan ada Imam Ja'far As-Shadiq. Qala Muhammad bin Imran sami'tu Abu Abdullah alaihissalam yaqul nahnu isna asyar. Kata beliau, Qala Muhammad bin Imran sami'tu Abu Abdullah alaihissalam yaqul nahnu isna asyar muhaddatsan. Lalu Muhammad bin Imran berkata, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Abi Ja'far, yaitu Imam itu Abu Abdullah, dikatakan oleh Abu Abdullah, yang dikatakan Abu Abdullah yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, bahwa nahnu isna asyar, bahwa kami adalah 12 imam muhaddasan. Nah, ini adalah hal yang baru. Muhaddasan adalah gelar yang diberikan kepada para imam. Muhaddas di sini bukan artinya para perawi hadis, karena terkadang muhaddis kita melihatnya sebagai perawi hadis. Tapi di sini bukan perawi hadis, tapi muhaddas di sini adalah kami yang mendapatkan ilham. Ilham ini mungkin bahasa sederhananya, tapi mereka mendapatkan ilham dari para malaikat-malaikat, di mana muhaddas ini mereka mendapatkan berita dari para malaikat. Tetapi ini berbeda dengan wahyu. Kalau wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berita yang disampaikan oleh para malaikat itu adalah berita yang merupakan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka mendapatkan wahyu. Tetapi muhaddasan adalah ketika berita-berita yang mereka dapatkan dari para malaikat-malaikat. Jadi malaikat-malaikat juga mendapatkan informasi-informasi, entah itu dari Allah Subhanahu wa taala, entah itu dari sesama mereka, ataupun entah itu dari apa yang mereka saksikan dari kehidupan para nabi, dari perkataan para nabi. Nah, jadi
Dan ini pun terlihat bukan hanya sebatas dari persoalan indrawi ya, persoalan indrawi, tapi ini adalah kekuatan yang bisa menghadirkan, karena para malaikat-malaikat itu bukan makhluk materi. Para malaikat-malaikat itu bukan makhluk materi, mereka adalah makhluk-makhluk immateri yang tak berwujud, tetapi bukan tak berwujud, mereka berwujud tetapi tidak bermateri, tidak memiliki badan, tidak memiliki fisik. Tetapi wujud mereka itu menyentuh jauh ke dalam tubuh kita, yaitu jiwa kita, ruh kita, kalbu kita. Itu bahasa-bahasa, istilah-istilah kalam dan istilah-istilah filsafatnya lah ya. Menyentuh jiwa kita, menyentuh batin kita, sehingga sehingga hal ini adalah hal-hal yang sangat penting kepada mereka. Muhaddasan ini tidak hanya ada dalam beberapa riwayat tentang muhaddas ini tidak hanya mereka para maksumin alaihissalam, sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di saat dia belum menjadi imam, mereka juga, ini dalam beberapa riwayat yang dikatakan riwayat, bukan hanya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bahkan Salman juga telah sampai kepada makom ini, muhaddasan. Jadi seandainya mungkin bukan hanya 12, tapi kalau kita ingin katakan ketika dikatakan di sini muhaddasan ada 12, berarti ini adalah muhaddasan yang pasti mendapatkan informasi dari para malaikat juga itu pasti bergradasi. Ada orang bisa mungkin mendapatkan informasi dari para malaikat sekali dalam seumur hidupnya. Ada orang yang mendapatkan informasi, bisa terhubung dengan mendapatkan informasi dari para malaikat, bisa kapanpun mereka inginkan. Jadi bisa lebih sering, bisa lebih sedikit. Yang pasti 12 di sini adalah mereka-mereka yang memiliki keagungan, yang bisa terhubung dengan para malaikat, pastinya melebihi dari orang-orang seandainya ada yang bisa terhubung dengan para malaikat seperti Salman, bahkan mungkin adalah ulama-ulama kita. Tetapi yang maksud di sini muhaddasan, karena kita akan menemukan istilah-istilah muhaddasan ini. Jadi laqab muhaddasan ini saya katakan tadi bukan makna perawi hadis, tetapi makna epistemologis, bisa dikatakan epistemologis, ketika mampu mereka terhubung mendapat informasi dari para malaikat. Qala lahu Abu Basir, berkata Abu Basir, billah laqad sami'tu dzalik min Abi Abdillah. Maka Abu Basir berkata padanya, demi Allah, apakah engkau benar-benar laqad sami'ta, apakah engkau bersumpah bahwa engkau telah mendengar ini dari Abu Abdillah? Jadi mereka menuntut bersumpah. Fahalafahu marratan au marrataini, fahalafa annahu sami'ahu, lalu ia meminta sumpahnya sekali atau 2 kali, maka ia pun bersumpah bahwa ia memang telah mendengarnya. Faqala lahu Abu Basir, lakinni sami'tuhu min Abi Ja'far alaihissalam. Maka Abu Basir berkata, namun aku juga mendengar dari Abu Ja'far, dari Imam Muhammad Bakir alaihissalam. Jadi mereka mendengar juga dari Imam Bakir alaihissalam, dan mereka mendengar juga dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, karena mereka hidup di zaman Imam Ja'far As-Shadiq dan di zaman Imam Muhammad Bakir alaihissalam. Nah, hal-hal yang begini sebagaimana saya katakan pada minggu lalu, hal-hal mengklaim dirinya sebagai muhaddatsa, sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bertanyalah, saluni qabla an tafqiduni, bertanyalah sebelum engkau kehilangan saya, begitu. Ini adalah hanya orang-orang yang memang layak harus mengatakan. Kalau orang-orang tidak layak
mengatakan hal itu, maka istilahnya kalau Medan cocoknya dipukul saja kan begitu. Tapi karena yang mengatakan adalah sosok seperti Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, seperti Abu Ja'far, seperti Aba Abdillah, yaitu Imam Ja'far As-Shadiq, maka ketika mereka mengatakan seperti itu, jumlah-jumlah yang kami adalah bagian dari 12 misalnya. Kami ini adalah jumlah kata-kata yang cukup apa namanya? Kalau secara kasat mata kita bilang ini jumlah yang sangat sombong. Tetapi sombong kalau Anda tidak layak untuk mengatakannya. Tapi ketika Anda layak untuk mengatakannya dan untuk memperkenalkannya, maka itu adalah semestinya. Semestinya dalam artian apa? Ketika orang-orang tidak menganggap Anda mampu, maka terkadang kita harus mengatakan bahwa kita mampu. Dan itulah yang telah dilakukan oleh para imam alaihissalam, sebagaimana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, saluni qablan tafqiduni. Bertanyalah. Itu adalah ungkapan yang benar-benar cukup tinggi, cukup tinggi, cukup sombong. Tetapi itu terkadang penting untuk dilakukan. Dan itu sangat berbeda dengan sebagaimana yang saya katakan minggu lalu juga, dengan mereka-mereka yang mengatakan bahwa ada 12 imam, tapi mereka tidak pernah mengatakan bahwa dari orang itu sendiri, misalnya ketika mereka ada 12 imam dan mereka menafsirkan pula si fulan. Mereka tidak juga mengambil dari apa yang kata mereka. Dan di sini menunjukkan fahalafa, mereka menuntut sumpah. Jadi kalau itu tidak benar, maka yang binasa siapa? Yang bersumpah itu sendiri. Dia telah menyebutkan kepada orang yang tidak layak mengatakannya, dan dia bersumpah kalau yang tidak layak itu mengatakannya. Tetapi orang tersebut seperti Abu Basir, seperti perawi hadis ini, mereka tidak akan mengorbankan diri mereka hanya karena perkataan orang lain. Apalagi perkataan itu dikatakan oleh orang yang tidak layak. Tapi karena perkataan ini adalah perkataan dari orang yang layak, dan mereka siap untuk menerima sumpah tersebut. Inilah keagungan mereka para Ahlul Bait salamullah alaih, dan ini pula lah keagungan-keagungan yang didapat oleh para pecinta Ahlul Bait salamullah alaih. Mereka mendapatkan mereka mendapatkan kalimat yang sangat berharga ini, terutama pengakuan bahwa seperti saya adalah 12 imam, saya adalah muhaddasah. Ini adalah sebuah kata yang sangat mahal harganya. Mulai sekarang Bapak Ibu sekalian, saya bacakan syairnya karena kita kemarin bagi yang tidak hadir minggu lalu saya katakan bahwa tujuan Syekh Saduk menulis buku ini adalah untuk para penyair itu menuliskan syair, membacakan syair untuk para imam alaihissalam. Mereka menjadikan inspirasi terkhusus untuk Imam Ridho alaihissalam, di mana pahala membacakan satu bait syair saja itu telah kita bahas pada pertemuan awal dulu tentang bagaimana keagungan, dan kita bisa menemukan dalam muqaddimah kitab Uyun Akhbar Ridho. Inilah puisinya Bapak Ibu sekalian. Dalam sebuah rumah kami berkumpul, aku Abu Basir dan Muhammad sang mantan budak mulia. Lalu Muhammad berkata penuh makna, dari Abu Abdillah kudengar suara, kami 12 yang diberi cahaya. Tersentak Abu Basir bertanya, demi Allah, benarkah itu suaranya? Ia bersumpah sekali, 2 kali. Ya, aku mendengarnya sendiri. Namun Abu Basir tersenyum lembut, aku pun mendengar, namun dari yang lain. Dari Abu Ja'far, sumber cahaya, pesan yang sama tetap terjaga. Itulah hadis yang ke-23, dan kita masuk ke hadis 24. Saya pisahkan hadisnya, kayaknya agak repot juga memisahkan hadisnya seperti ini, sehingga harus berkali-kali.
Bab tadi 23, sekarang bab 24. Ini babnya tidak panjang-panjang, babnya pendek-pendek Bapak Ibu sekalian. Hadatsana Muhammad bin Ali Majlawi radhiyallahu anhu qala. Oh ya. Tetap ini dari Ali Majluwaih meriwayatkan pada kami Muhammad bin Ali Majluwaih, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, hadatsana Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ya'qub Kulaini. Dia adalah seorang perawi hadis kita juga yang cukup agung. Hadatsana Abu Ali Asy'ari an Husaini bin Ubaidillah Anil Hasan bin Musa al-Khasyab, telah meriwayatkan kepada kami Abu Ali al-Asy'ari dari Al-Husain bin Ubaidillah dari Al-Hasan bin Musa al-Khasyab an Ali bin Sama'ah an Ali bin Hasan bin Ribat an Abih, dari Ali bin Sama'ah dari Ali bin Hasan bin Ribat dari ayahnya, an Abi Adzainah an Zurarah bin A'yan, ini dari Zurarah dari Ibnu Uzainah dari Zurarah bin A'yan, ia berkata sami itu Aba Ja'far, ini dari Imam Bakir lagi, sami itu Aba Ja'far, oh ini dari bukan Imam Abu Ja'far, dari Imam Bakir alaihissalam. Apa yang dikatakan Imam Bakir? Nahnu isna asyar imaman min ali Muhammad kulluhum muhaddatsuna ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kami adalah 12 imam dari keluarga Muhammad, semuanya mendapatkan ilham setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi ilham ini untuk memahami makna muhaddatsun, untuk membedakan dengan, terkadang muhaddatsun itu hanya para perawi, tapi di sini saya katakan tadi muhaddatsun adalah makna spiritual seorang yang mampu untuk terhubung dengan para malaikat. Dan sekali lagi ini hampir sama dengan hadis sebelumnya. Ini juga nahnu, sebuah pengklaiman yang sangat besar yang tidak ada satupun tokoh umat Islam mampu untuk mengatakan nahnu isna asyar. Dan ini adalah satupun tidak ada yang pernah mengatakannya. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki hak untuk mengatakan dan berani untuk mengklaim dia adalah sebagian dari 12. Kami adalah 12 imam dari keluarga Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan mendapatkan ilham setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ali. Wa Ali bin Abi Thalib minhum. Di sini dijelaskan siapa 12 itu. Wa Ali bin Abi Thalib, dimulai dari Ali bin Abi Thalib minhum. Itu adalah hadisnya, dimulai dari Ali bin Abi Thalib berlanjut. Tetapi di sini tidak diterangkan. Dalam hadis-hadis sebelumnya sudah diterangkan siapa-siapa saja hadis yang 12. Dan ini adalah puisinya Bapak Ibu sekalian. Ini sudah mulai agak pendek-pendek hadisnya. Dari Majluyeh kisah ini bermula, melalui Kulaini ia pun bersuara. Dari Asy'ari kisah dituturkan hingga sampai pada penerus imam, pada para penerus iman. Dari Hasan, Ali dan ayahnya, lalu Ibnu Aldinah membawa berita dari Zurarah sang pencari cahaya kepada Abu Ja'far, ia mendengar kata, kami 12 imam penerang dari keluarga Muhammad, suci dan tenang. Semua mendapat ilham petunjuk sejati sejak Rasul wafat hingga akhir nanti. Dan di antara kami yang pertama, Ali sang pemberani cahaya utama. Itulah hadis yang ke-20, hadis yang ke-24. Kita masih ada waktu. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-25. Hadis yang ke-20, bukan.
Ini hadis yang ke-25 juga tidak terlalu panjang. Hadatsana Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani. Ini dari Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani telah meriwayatkan kepada kami Ahmad bin Ziyad bin Ja'far Al-Hamadani, ia berkata hadatsana Ali bin Ibrahim bin Hashim an Abi, telah meriwayatkan kepada kami Ali bin Ibrahim bin Hashim dari ayahnya, an Muhammad bin Abi Umair an Ghiyasi bani Ibrahim, dari Muhammad bin Abi Umair dari Ghiyas bin Ibrahim, an Sadiq Ja'far bin Muhammad an Abi Muhammad bin Ali, dari Ja'far As-Sadiq bin Muhammad dari ayahnya Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad. Ini langsung diambil dari para imam. Dari ayahnya Muhammad bin Ali, itu Imam As-Sajjad, an Abi Ali bin Al-Husain, an Abi Al-Husain bin Ali, dari ayahnya Ali bin Husain, dari ayahnya Husain bin Ali alaihissalam. Ketika sebuah hadis direntetkan semua para imam, bahkan terkadang sampai ke langit, ini adalah sebuah pesan yang sangat penting yang akan disampaikan dari hadis itu. Su'ila Amirul Mukminin an makna qauli Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Jadi bertanya Amirul Mukminin alaihissalam, ditanya tentang makna, Amirul Mukminin alaihissalam ditanya tentang makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inni mukhallifun fikum tsaqalain kitab Allah wa itratih. Sesungguhnya aku meninggalkan dua pusaka berharga di tengah kalian, kitabullah, itrahku. Man itrah, siapa yang dimaksud dengan itrah? Faqala ana wal Hasanu wal Husain wal a'immatu tis'atu min wuldil Husain. Inilah jawaban Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Maka beliau menjawab, aku, kata Amirul Mukminin, Hasan, Husain, dan 9 imam dari keturunanku. Ini adalah sebuah perkataan yang cukup, saya katakan tadi, adalah perkataan yang cukup besar, yang cukup agung, yang cukup tinggi, bahwa itrah itu adalah apa yang telah disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Tasi'uhum mahdiyuhum wa qaimuhum. Yang ke-9 dari mereka adalah Mahdi, qaim mereka. Ke-9 dari keturunan Imam Husain alaihissalam. Dan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib di sini menjelaskan bahwa qaimuhum, dia membedakan. Qaimuhum, dia adalah orang yang bangkit. Apa maksudnya bangkit? Beberapa kali saya katakan bahwa mereka yang tidak pernah untuk menerima baiat kepada orang lain. Mereka tidak membaiat, sehingga ketika mereka gaib, seperti Imam Mahdi ajallahu farajah, mereka gaib, beliau gaib, dan mereka tidak pernah membaiat. Dan ketika mereka zuhur, mereka memulai untuk melakukan perlawanan sampai mereka berhasil menegakkan keadilan. Itulah imam yang qaim. La yufariqu kitaballahi wa la yufariquhum. Mereka tidak akan berpisah dari kitabullah. Jadi inilah sosok-sosok agama yang tidak pernah terpisah dari kitab suci, yaitu kitab Al-Quran dan kitabullah, dan tidak akan berpisah dari mereka. Sehingga kalau kita ingin mencari kitab suci, yang isi kitab suci kita, agama kita harus mencarinya dari itrah yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Hatta yaridu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi haudah, hingga mereka mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Di sini makna hatta itu kalau kita ingin sampai kepada telaga di mana telaga ini adalah nanti di yaumil mashhar, nanti Rasulullah SAW akan berdiri di sebuah telaga. Telaga itu akan menghilangkan seluruh dahaga pada yaumil mashhar. Yaumil mashhar itu adalah yaumil di mana matahari dengan penuh terik. Matahari penuh terik, tidak ada air, tidak ada apa, hanya satu telaga yang ada pada saat itu yang memberikan kesejukan pada semuanya. Dan jalan menuju telaga tersebut itu adalah jalan yang ada di dalam kitab suci alaihissalam, tapi ma'a siapa? Bersama siapa? Yaitu bersama
Ahlul Bait sallallahu alaihi yang tidak pernah terpisahkan. Oleh sebab itu, kajian-kajian kita seperti ini kita mencoba untuk mengkais ajaran-ajaran apa yang ingin disampaikan oleh Ahlul Bait sallallahu alaihi. Apakah jalan-jalan ini membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Dari Hamadani inilah hatta yaraduna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua dengan ajaran Ahlul Bait ini Bapak Ibu sekalian akan sampai kepada haud Nabi sallallahu alaihi. Dari Hamdani kisah bermula, lewat Ibrahim ia pun bersuara, dari Umair, Giyas hingga Sadiq dan Suci terus bersambung sanadnya bersemi. Husain berkata mengisahkan peristiwa tentang pertanyaan yang pernah ditanya, wahai Ali, apakah makna sabda Nabi yang penuh cahaya? Dua pusaka aku tinggalkan di sana, kitabullah dan itrah mulia. Namun siapakah itrah yang dimaksudnya? Siapa pewaris cahaya dan ilmunya? Ali tersenyum lalu menjawab, aku Hasan dan Husain yang tetap, juga 9 dari garis Husain, pemimpin suci tiada selain, yang ke-9 Mahdi mereka, sang qaim penegak cahaya, tak terpisah dari kitabullah, tak terpisah hingga tiba di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah ada kita waktu 5 menit lagi. Insyaallah kita bacakan hadis yang terakhir. Hadis terakhir hari ini, tetapi hadis terakhir dalam bab dalam bab 6 ini belum terakhir, masih ada beberapa hadis lagi Bapak Ibu sekalian. Salah. Sepertinya memang minggu depan harus saya satukan saja. Ini cukup mengganggu. Cukup mengganggu. 26. Ini juga hadisnya tidak terlalu panjang. Hadatsana Ali bin Fadl al-Baghdadi qala, telah meriwayatkan kepada kami Ali bin al-Fadl al-Baghdadi, ia berkata, sami itu Aba Amrin sahib Abi Abbas Taghlib. Aku mendengar Abu Amr sahabat Abu al-Abbas Taghlib yas'alu an makna qauli sallallahu alaihi wa alihi, bertanya tentang makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni tarikum fiku sakalain, sesungguhnya aku meninggalkan 2 pusaka di tangan kalian. 5 sumia bis sakalain, mengapa keduanya disebut sakalain? Itu dua pusaka yang besar. Qala li anna tamassaku bihima thaqil, ia menjawab karena berpegang teguh kepada keduanya adalah sesuatu yang berat. Bapak Ibu sekalian, ini perlu diperhatikan bahwa makna thaqil adalah sesuatu yang sangat berat. Kita kalau kita ingin melihat mereka yang memegang sakalain dengan berat, kita akan melihat bagaimana pengorbanan Bunda Khadijah. Karena kebetulan hari ini adalah, bukan hari ini, kemarin adalah hari wafatnya beliau. Bunda Khadijah tidak pernah mengatakan tidak untuk Rasulullah SAW, tidak pernah mengatakan tidak untuk Islam. Ia siap untuk dibekot, ia siap untuk diembargo, itu demi sebuah ajaran yang sangat murni. Dan itu adalah bukan sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang ringan. Ia tunjukkan, ia korbankan seluruhnya, hartanya habis-habisan. Dia adalah wanita terkaya pada zamannya di kota Mekah, salah satu orang terkaya di kota Mekah, dengan seluruh kekayaan yang ada, dengan unta-unta yang berjumlah ribuan, dengan banyaknya barang-barang dagangan yang dia bawa antar kota dan ke kota Mekah, itu sudah sangat luar biasa. Tapi demi agama ini, demi Islam, demi Nabi, karena pada saat itu dia memiliki Nabi yang ia jaga,
yang tidak pernah ia sia-siakan hingga akhir hayatnya, bahkan kain kafan untuk dirinya pun tiada. Begitulah beratnya perjuangan Bunda Khadijah. Bahkan ia rela mengantar makanan langsung untuk Nabi ketika Nabi berada di Gua Hira. Dia berjalan dari kota Mekah ke Gua Hira, mengantar makanan pulang dan pergi untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Bunda Khadijah, bihaqi Bunda Khadijah, semoga apa yang kita hajatkan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit bertawasul kepadanya. Ya Allah, bihaqi Bunda Khadijah, semoga putra Bunda Khadijah, Mahdi ajallahu taala farajah, segera sampai kepada kezuhurannya. Dia tegakkan agama ini dengan kekacauan yang ada. Baik, itu tadi betapa pentingnya sakal ini. Jadi Ahlul Bait sallallahu alaihi, Al-Quran dan sakal lain itu adalah suatu yang sangat berat, Bapak Ibu sekalian. Kita harus menjaga Ahlul Bait sallallahu alaihi, tidak mudah dan benar-benar tidak mudah. Dari Baghdad suara bergema, Ali bin Fadl menyampaikannya. Dari Abu Amr terdengar tanya sebuah makna yang ingin dipinta. Dua pusaka Nabi tinggalkan, mengapa disebut dengan sakalain? Lalu dijawab lembut dan halus, kata penuh makna terang dan tulus. Kena berpegang pada keduanya berat, menuntut iman yang kuat dan dekat. Namun itulah jalan cahaya yang membawa umat menuju surga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Baik Bapak Ibu sekalian, itu tadi kajian kita. Kira-kira kalau ada sesuatu yang ingin tanyakan, silahkan. Mungkin saya bisa menjawabnya. Dan kalau tidak ada, saya mohon doa terkhusus di saat Bapak Ibu sekalian sedang berbuka. Jangan lupa doakan saya sekeluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan inayah rahmatnya senantiasa kepada kami. Baik, kalau tidak ada, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum.